kencing manis, darah tinggi, asam urat, sama kolesterol bisa hilang. Itu yang tensi rendah bisa normal. Kalau ada sel kanker dia akan matikan, dia akan bunuh. Cernanya pasti bagus. Kalau konsepnya seperti ini maka dia bisa awet muda. Kolesterol pasti turun. Kalau saya membayangkan seandainya umat Islam saat ini saja menerapkan sunnah Nabi SAW, contoh saja, sederhana saja. Kita bicara tentang penyakit-penyakit degeneratif, misalkan merajalela luar biasa, ada stroke, kencing manis, darah tinggi, asam urat. Kalau seandainya menerapkan 8 plus 3 plus B, 8 itu puasa Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, B-nya berbekam, saya yakin banyak penyakit bisa hilang. Islam very low budget dalam urusan kesehatan. Karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makannya kita untuk menegakkan tulang-tulang kita untuk beribadah kepada Allah. Ini yang sering orang lupa. Ya, jadi mari kita bermuhasabah diri kita, Bu sekalian. Ya, kita merenung selama itu status kesehatan kita tuh kayak apa sih? Ya, jangan-jangan akhir kehidupan kita di masa tua hanya cuman sekedar panen penyakit dari masa muda yang kita tidak bisa kontrol, itu gara-gara nafsu lagi. Banyak orang zaman sekarang ya, tuanya sudah diabetes lah, darah tinggi lah, dia senangnya bukan senang, semua dianggap enteng. Akhirnya apa? Akhirnya obat lagi. Sampai detik ini coba Anda baca, silakan baca. Sampai detik ini diabetes itu tidak bisa disembuhkan, versinya barat. Pertanyaannya, masa Allah yang Maha Kuasa tidak menciptakan obat untuk diabetes? Gitu loh. Masa Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang menciptakan, tidak menciptakan obat untuk darah tinggi? Yang sampai detik ini barat mengatakan tidak ada obatnya, harus makan obat seumur hidup. La haula wala quwwata illa billah. Kita sering menyempitkan itu semua. Bahkan yang luar biasa lagi, minum zam-zam cuma minta rezeki, jodoh, sehat. Imam Syafi'i minum zam-zam minta apa? Minta husnul khotimah, minta difahamkan Al-Quran, minta jadi ulama. Imam Abu Hanifah minum zam-zam mintanya apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan zam-zam yang ku minum ini bisa menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Kita punya sesuatu yang besar, Tuhan yang maha besar, tapi kita sering mengkerdilkan itu semua. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau saya berpikir gitu kan, sebenarnya kata kuncinya apa? Fafirru ilallah. Kembalilah sama Allah. Jawaban kehidupan kita ini ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita kembalikan pada itu, maka insya Allah kalau mungkin kita bicara kesehatan, sering saya sampaikan, kesehatan bagi seorang mukmin itu kalau dia mengikuti apa yang Allah dan Rasul perintahkan, hanyalah buah dari ketaatannya dia. Taat pasti sehat. Orang taat gak mungkin mau makan berlebihan. Dia lebih senang imannya, dia lebih senang hatinya, dia lebih senang merasakan kenikmatan beribadah. Orang yang taat gak mungkin mau makan semua dimakan, yang namanya rakus kata Nabi. Orang yang beriman jaga imannya pasti lebih senang membaca Al-Quran daripada makan yang gak sehat. Harusnya sih begitu. Untuk sampai ke fase itu butuh waktu. Sekarang kita ini mungkin ya, kalau mungkin saya boleh gambarkan ya, secara umum lah, saya juga mengalami fase itu. Satu makanan yang katakanlah apa ya, satu makanan yang entah sehat atau tidak, satu piring gitu kan, lebih senang kita konsumsi dari mungkin ada selembar uang 50.000 yang kita keluar rumah kita cari orang susah untuk kita bagikan. Kita lebih senang yang makanan dulu. Inilah bukti bahwa kita lebih mengutamakan apa? Fisiknya kita daripada hatinya kita. Sehingga nanti kalau Anda sampai pada titik di mana apa? Titik di mana Bapak sekalian, satu piring yang isinya sabar, syukur, tawadu, pemaaf, kasih sayang jauh lebih kita butuhkan dari makanan sehat apapun satu piring yang lain. Karena makanannya kolbu kita itu. Makanannya kolbu kita itu adalah sifat-sifat baik dan kebaikan-kebaikan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita sudah seperti itu Pak Bu, Masya Allah hidup kita akan indah banget. Pagi-pagi itu ya kita ucapkan ketika lihat matahari terbit, wasyamsi waduhaha, wal qamari iza talaha. Ya. Lihat bintang di langit yang kita lihat, wan najmi iza hawa, ada Allah di sana. Lihat gunung, lihat air, semua ada Allah. Di situ hatinya hidup, dia mampu melihat yang ini Allah sendiri dalam
Al-Quran. Allah bilang apa? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, kata Allah. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah. Kau punya hati dengan itu kau merasa, kau punya telinga dengan itu kau mendengar, bukan mata yang buta, kata Allah. Hatinya yang buta. Sehingga Al-Quran dibacakan tak juga menetes air mata. Terlalu keras hatinya. Al-Quran dibacakan tak mampu juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sana. Ya, Al-Quran itu bagus sekalian. Saya mungkin ada di sini yang pernah ikut training gitu kan. Training yang apa ya, apapun nama bentuknya, mungkin training itu ketika awal-awalnya dia doanya diiringi dengan musik dan orang berlinangan air mata luar biasa dengan doa. Tadi saya sempat bingung, ini nangisnya karena doa atau karena musiknya? Kalau nangisnya karena musiknya, musibah besar. Paham ya? Dia nggak bisa nangis dengan Al-Quran, nangisnya dengan musik, musibah besar bagi imannya dia. Maka kata Umar apa? Umar mengatakan, ketika engkau membaca Quran, kata Umar, maka menangislah kalian. Kalau kau tak mampu menangis, maka paksakan dirimu untuk nangis. Kalau sudah kayak begitu Pak Bu, Masya Allah. Saya kemarin sempat ada share sebuah penelitian teman yang dia meneliti tentang orang-orang yang kena hipertensi dan dia terapi dengan Al-Quran atau dengan zikir seperti itu, dan ternyata itu yang menariknya apa? Ketika orang itu dikondisikan untuk berzikir baca Quran, itu yang tensinya naik atau tinggi turun, yang tensi rendah bisa normal. Itu dahsyatnya Al-Quran. Ya. Masalahnya kenapa kita belum merasakan itu? Karena mungkin titik kenikmatannya belum ada di sana. Ya, jadi kenikmatan yang terbaik nanti bukan makanan yang sehat, tapi kenikmatan dalam ibadah. Itu kenikmatan tertinggi kita. Kalau kita sudah mampu merasakan lebih nikmat sholat, lebih nikmat tahajud, lebih nikmat zikir, lebih nikmat tilawah Quran, lebih nikmat katakanlah berbagi atau sedekah daripada satu piring makanan yang enak, kita sudah menjadi pemenang. Itu yang kata Nabi, yang memenangkan hawa nafsu kita. Ya. Jadi kalau mau coba ala kecil-kecilan, nanti kan kalau Anda pergi kondangan, jadi kata Allah kan wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Kalau Anda di kondangan itu kan banyak makanan kan. Coba datang ke sana, gak usah banyak makan. Makannya cuma buah sama air putih saja. Habis itu pulang. Kenapa? Karena kata kuncinya ini, hunger, lapar adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Kalau kita bisa ngontrol lapar, kita bisa ngontrol yang lain. Bahkan nih saya kasih tips kepada bapak-bapak nih. Kalau Anda pengen bisa mengatur irama permainan dengan istri, kontrol lapar Anda. Serius. Itu efeknya sampai ke sana. Jadi si suami itu bisa mengatur, kapan dia mau keluar, kapan istri mau keluar, bisa ngatur sampai seperti itu. Itu bisa diatur. Bahkan Islam memberikan, atau Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, kalau pengen anaknya laki-laki, maka suaminya yang keluar duluan. Kalau pengen anaknya perempuan yang keluar duluan. Ejakulasi maksudnya, orgasme itu. Udah ada hadisnya kayak begitu. Jadi kalau ada orang anaknya laki-laki semua, awan. Bapaknya duluan. Ada hadis. Kalau ibunya yang keluar duluan, anaknya perempuan. Kalau berimbang atau bener. Anaknya 4 kan, 2 laki 2 perempuan gitu kan, cocok. Dan bisa diatur kayak begitu. Dan laki perempuan tidak sama. Mana ada ceritanya laki perempuan sama saja? Ada slogan yang dulu kan begitu kan? Beda jenis kelamin laki dan perempuan itu. Gitu ya. Nah, kita akan belajar dulu sekarang bagaimana cara memperbaiki itu semua. Tapi kata kuncinya apa? Mulai sekarang, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan imanku ini, ya, kenikmatan dalam ibadah ini lebih aku nikmati dari makanan yang sesehat apapun. Itu salah satu doanya, minta. Sehingga nanti apa? Anda lebih senang ketika Ramadan untuk banyak sholat, banyak tilawah daripada mikir bukanya apa, sahurnya apa. Ramadannya kita sayangnya apa? Buka dan sahurnya tidak lebih kurang dari 11 bulan yang lain. Gorengan, teh manis,
Kapan mau sehatnya? Kan gitu. Masjidnya juga menyediakan kayak begitu. Semua datang di sini. Sama aja. Yang luar biasa lagi apa? Bahkan tata krama makan lupa. 1 tahu, 1 lontong. Begitu kan? Banyak begitu kan? Dan yang luar biasa lagi, disiapin sirup. Sekarang sirup, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di etiket sirup itu sekarang ada peringatan, jangan dikonsumsi buat ibu hamil, menyusui sama anak-anak di bawah 5 tahun. Beberapa sirup sudah peringatan. Kenapa? Ada gula buatan di situ yang bisa bikin ginjal masalah. Anda bayangkan 11 jam berpuasa, lagi detoksnya minum sirup. Kalau bahasa saya itu zolim banget. Udah bener-bener, udah bagus-bagus badan dikasih sirup. Belum selesai sirupnya, dikasih lagi gorengan. Terus disuguhin nasi padang. Ketika beliau baca surat yang agak panjang, selesai semua. Banyakan makan. Betul kan? Jadi kalau mau jaga kesehatan mulai sekarang kurangi makan. Makannya berapa kali sehari? Cukup sekali. Baik, kita bahas ya. Supaya kita bagaimana Al-Quran mengajarkan dan bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Baik. Rasulullah ketika Ba'da Isya ngapain? Tidur. Ba'da Isya beliau tidur. Terus malam nanti jam 1, jam 2 beliau bangun, sholat malam. Ya, jadi antara waktu maghrib dan waktu matahari terbit di subuh hari itu ada pergeseran atau perubahan hormonal badan kita. Ketika matahari tenggelam, maka hormon yang bekerja namanya parasimpatik. Parasimpatik itu malam. Parasimpatik ini Bapak Ibu sekalian, fungsinya apa? Fungsinya hormon rileks. Hormon yang mengistirahatkan. Jantung diturunkan denyutnya, peristaltik atau usus kita diturunkan gerakannya, itu malam. Ketika startnya kapan? Startnya ketika Allah tenggelamkan matahari dan sinyal matahari atau sinar matahari yang tidak ada lagi di otak kita tangkap dengan mata tadi, itu membuat ini switching mode. Langsung ke mode malam. Dan dalam Al-Quran surah Naba Allah bilang apa? Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Nah, Nabi mencontohkan, kan Nabi itu kan Quran berjalan. Nabi mencontohkan apa? Nabi Ba'da Isya tidur. Makan lagi? Nggak makan. Jadi malam itu kita sudah ngapain? Sudah kalau udah tidur berarti otomatis kita ngapain? Puasa. Ya kan? Jadi malam bukan waktu tempat untuk beraktivitas. Yang pertama, malam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Kalau mau makan sebelum matahari tenggelam. Itu kalau saya begitu konsepnya. Jadi nanti badannya akan enak banget. Tidak akan bisa kita bangun malam atau sulit bangun atau ngantuk-ngantuk atau berat badannya kalau mungkin antara Isya sampai ke atas itu kita banyak makan. Susah bangun malamnya, terus. Betul kan? Bener loh. Terus naikkan malam. Malam itu mulai ketika matahari tenggelam itu Allah menciptakan dalam dalam otak kita ini ada kelenjar. Kelenjar ini akan menghasilkan hormon. Hormon ini namanya growth hormon, hormon pertumbuhan. Hormon yang fungsinya apa? Kalau ada sel kanker dia akan matikan, dia akan bunuh, dia akan segala macam kerusakan badan kita itu. Malam itu sama si growth hormon itu diperbaiki. Dan puncak-puncak growth hormonnya kapan? Tengah malam. Maka malam itu jangan lewat tahajud. Jangan lewat tahajud malam. Sebab waktu malam khususnya di jam 1 jam itu lagi puncak-puncaknya growth hormonnya keluar. Ya. Maka kita mulai sekarang udah mulai men-setting apa? Otak kita disetting. Kalau terlambat tahajud atau nggak tahajud nyeselnya luar biasa. Kalau nggak makan apa, misalkan kelewatan makan apel nggak apa-apa, tapi jangan lewat tahajud, misalkan gitu. Settingannya otak itu nanti begitu. Kita nyesel luar biasa kalau seandainya kelewatan sholat fajar atau sholat sunnah subuh, qobliyah subuh. Kita lebih nyesel itu daripada misalkan kelewatan sahur. Jauh lebih dahsyat efeknya kelewatan sholat sunnah fajar tadi, gitu deh. Nah, lalu malam. Maka teman-teman bagusnya bisa baca tuh telan penelitian tahajud yang dilakukan seorang dokter apa di Surabaya itu, Dokter Soleh apa nama itu. Dia cerita tentang bahwa ternyata tahajud itu efeknya luar biasa. Tahajud itu baru tahajud.
Ya, maka nikmatilah waktu tahajud tadi. Lagi bermanja-manja dengan Allah, dan saat itu pintu langit terbuka dan Allah turun sekalian ke langit dunia untuk ijabah doa-doa kita. Jangan pernah takut. Jadi kalau kita masih kita dekat dengan Allah, terutama kita sering bangun malam, jangan pernah takut dengan hajat kita. Pasti dikabulkan, terutama kalau kita bangun malam terus. Apapun itu. Mau minta apa aja kata Allah, aku mencari. Hamba-hambaku yang menengadahkan tangannya, apa yang dia minta, aku kabulkan kata Allah. Karena agak gampang bangun malam. Kenapa orang gak bangun malam? Karena nafsu kan. Balik-baliknya penyakit hati kan. Kesana lagi. Maka sering saya sampaikan, penyakit fisik, dan ulama-ulama ada saya pernah baca juga menyatakan bahwa penyakit fisik itu asal muasalnya dari penyakit kolbu. Penyakit fisik. Baik. Kalau mau bukti secara sederhana ya, seperti apa? Tanya atau lihat orang yang kena darah tinggi atau diabetes. Anda lihat kira-kira orang yang kena diabetes sama kolesterol banyak makan atau sedikit makan? Banyak makan. Banyak makan itu penyakit nggak? Penyakit kolbu itu dua. Sering saya sebutkan. Secara umum saya rangkum, kalau nggak syubhat, syahwat. Banyak makan tuh masuknya apa? Syahwat. Nafsu kan? Balik-balik ke situ terus. Ya, maka imannya kita itu, kata Rasulullah SAW apa? Tidak akan beriman seseorang sampai dia berhasil atau dia menjadikan logikanya, emosinya, nafsunya tunduk di atas iman tadi. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah ngerti konsep-konsep ini, maka sebenarnya Islam itu memberikan solusi yang paripurna luar biasa untuk bisa hidup sehat. Contohnya apa? Contoh sholat aja misalkan. Kalau Anda lihat gerakan sholat tuh, kalau orang yang sholatnya benar, pasti dadanya bidang. Pasti. Kenapa? Karena sholat tuh begini ditarik. Kan coba baca bagaimana sholat Nabi, sifat sholat Nabi, baca deh. Nggak ada takbiratul ihram tuh di bawah perut. Atau begini-begini doang, nggak ada. Pasti di sini. Kalau nggak di sini kan tertarik semua begini. Coba, orang yang rukunya benar, nggak mungkin ada masalah di tulang belakang. Orang yang sujudnya benar pasti gampang buang air besar. Coba lihat gerakan ini, bukan menyamakan sholat dengan gerakan buang hajat, bukan. Tapi maksud saya gini, buang hajat paling baik itu sekalian adalah buang hajat pakai, kalau saya klosetnya jongkok. Itu kalau kita mau buang air besar, BAB. Kenapa? Tekanan di perut tuh gede banget. Dia nekan sampai akhirnya isi perut tuh gampang keluar. Jadi kalau Anda nggak ada kloset jongkok, ya, maka kalau pakai kloset yang duduk, posisinya jangan seperti ini. Dimiringkan ke depan, kakinya diangkat sehingga ini ada tekanan. Ini kan seperti gerakan sujud. Maka orang yang sujudnya lama, pencernaannya pasti bagus. Dan Nabi contohkan kan, Nabi rukunya lama, sujudnya lama. Ini baru saja sujud sebentar, subhanallah, langsung naik ke atas lagi. Ya, nggak ada gunanya sholat kayak begitu kan. Itu baru sholat. Nah, lanjut tuh kan, malam tuh terus bangun pagi kita. Ya, pagi itu pernah saya tulis waktu itu. Ternyata scientifically, secara sains memang ternyata subhanallah, pagi itu antara waktu subuh ke waktu syuruk itu ada satu bahan yang Allah keluarkan di udara ini yang namanya nitrik oksid, yang dia merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat. Adanya antara subuh sama syuruk. Maka waktu itu jangan tidur, sebab kalau itu kita tidur, lemah jantung kita. Nabi contohkan ya, salah satu tidur yang paling buruk adalah tidur pada subuh. Kalau baru subuh itu harusnya kita banyak jalan, banyak gerak. Habis subuh kalau bisa berdiam di masjid, kita sampai sholat syuruk ya, lebih bagus. Kalau nggak jalan, jangan tidur waktu subuh. Lalu Nabi mencontohkan, kita lihat ini pergerakannya, kita lihat Nabi SAW mencontohkan pagi-pagi, beliau mencontohkan atau memberikan hadis atau petunjuk apa? Pagi-pagi Nabi katakan apa? Barang siapa yang pagi-pagi membakar 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak terkena sihir sampai sore harinya. Kurma, ya, kita nggak ada kurma di sini kan? Sebulan mungkin kita bukan negara seperti Arab sana yang gampang kurma, tapi tidak ada masalah kalau kita menyiapkan kurma di luar Ramadan, tetap ada kurma. Kenapa? Kurma adalah makanan terbaik untuk pencernaan kita. Dan luar biasa lagi, saya cerita sedikit. Jadi Allah menciptakan ada namanya antioksidan. Antioksidan itu ada pada buah dan sayur. Ada antioksidan di buah dan sayur, tapi dalam tubuh kita ada juga antioksidan, namanya endogen antioksidan. Ketika Anda makan kurma, maka kurma tadi menstimulus antioksidan yang ada pada badan kita, sehingga orang yang makan kurma, kalau konsepnya seperti ini, maka dia bisa awet muda.
Dan Nabi pernah mencontohkan sebulan penuh Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali makan atau minum air dan makan kurma. Dan inilah proses detox yang paling baik. Jadi kalau ada penyakit apapun, coba detoxnya dengan kurma dan air. Airnya zam-zam kalau ada, kalau nggak ada air alkali. Air alkali. Kenapa air alkali? Karena ikatan gen tubuhnya kita ini berada, yang saya baca dalam sebuah penelitian itu berada pada pH 9, bahkan 10. Itu sebabnya kalau Anda tidak punya air zam-zam, tidak punya air kali, maka jangan pernah putus makan buah dan sayur tiap hari untuk mempertahankan gen, ikatan gen tadi. Itu kata kuncinya. Ya, jangan pernah putus. Dok, saya makan sayur tiap hari. Di mana makannya? Di rumah makan Padang. Itu mah sayur nangka, nggak bisa. Masalah kan? Kalau Anda mau makan sayur nangka, kemarin saya ngajarin teman di Makassar, pada kajian tabligh akbar di Makassar, saya bilang, saya mengajari cara makan coto Makassar, saya bilang. Caranya gimana? Kan kalau makan coto dikasih jeruk nipis tuh, ya banyak tuh mangkok, gitu kan? Terus saya bilang minta air putih agak banyak, mungkin 3 gelas gitu kan, nanti jeruknya diperes masukin ke air tadi. Habis selesai diperes ke 1 gelas, minum. Selesai yang kedua, minum lagi yang ke pertama, kedua minum lagi, sampai ketiga. Selesai yang ketiga, udah pulang aja, saya bilang. Itu cara makan coto yang baik. Silakan makan coto. Kalau Anda tiap hari porsi makan buahnya 3/4 piring Anda, silakan. Silakan makan coto kalau seandainya setiap hari minimal 3 liter air putih Anda makan. Silakan makan coto, atau coto ini perumpamaan saja. Kalau Anda rutin berpuasa, ini puasa enggak, buah enggak, sayur enggak, tiap hari bakso, nasi goreng, nasi uduk, cilok, cireng, jangan tanya kalau sakit. Bener loh. Kenapa sekarang penyakit nggak selesai-selesai? Bahkan saya sering sampaikan, herbalis sekalipun yang Anda berobat ke tukang pembekam, ke dokter, kita kadang nggak dibahas urusan piringnya. Betul nggak? Padahal masalah di situ. Piringnya dikosongin, tensi bisa turun loh. Piring dikosongin maksudnya puasa ya. Piringnya dikosongin, kolesterol pasti turun. Sesederhana itu coba.